Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala jannata wan nar wa wa'ada man ata'ahu bidukhulil jannati birahmatihil ghaffar wa tawa'ada man khalafahu bidukhulin nari bi'adlihil qahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ma'budu bihaqqin wal jabbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa syafi'u wa khaliluh al-mustafa wal mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tawajjahu bitajil wiqar wa nawarahu binurihi bi jami'il aqtar wa ala alihil athar wa ashabihil kamalatil akhyar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala jalla jalaluh, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Al-Khatib memberikan wasiat khususnya untuk pribadi. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa selamat dengan takwa, imtisalul awamirihi wajtinabun nawahihi, mengerjakan apa yang diperintahkannya serta menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin ikhwanal a'izza rahimakumullah, dalam tafsir Qurtubi ketika beliau menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 168, ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam khitabnya, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah oleh kalian mimma fil ardi halalan thayyiba, apa yang ada di bumi ini yang halal lagi yang bagus. Kata beliau, Imam Qurtubi menukil pendapat daripada Imam Sahil bin Abdullah. Kata Imam Sahil bin Abdullah menukil di dalam tafsirnya Al-Qurtubi, qala an-najatu fi salasatin, keselamatan itu ada tiga. Keselamatan itu ada tiga, kata Sahil bin Abdullah. Yang pertama, aklul halal, makanan yang halal. Yang kedua, wa adaul faraidi, menjalankan, menunaikan segala yang wajib. Yang ketiga, wal iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat Sahil bin Abdullah yang barusan saya katakan ini adalah keselamatan. Kalau kita mau hidup selamat, maka pegang yang tiga ini. Apa yang pertama? Aklul halal, makanan yang halal. Sebab kenapa? Dengan makanan yang halal itu semua menjadi bersih. Walaupun amalannya bagus, siang harinya puasa, sholat, malamnya dia jalankan,
tapi nyatanya dia adalah maksud makanan yang haram, maka dia tidak, atau doanya tidak dikabul Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Jadi syaratnya, syarat supaya amalan kita diterima Allah, bahkan doa kita terima Allah, adalah dengan makanan yang halal. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau berkata, dalam bahasa sayanya begini, kalau mau jadi anak yang soleh atau solehah, mau dia pesantrenin 20 tahun, mau dia tahfidz Quran, mau dia kayak apa, gak bakal jadi tuh anak-anak yang soleh dan solehah kalau yang diasupi anak itu atau istrinya adalah dari sumber yang haram. Makanya orang-orang dulu tuh pada benar, pada soleh, pada baik, anaknya banyak, tapi nggak ada yang kayak sekarang. Kenapa? Karena sumber makanannya terjaga, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Mana yang makanan atau yang halal yang langsung? Makanan, minuman. Ya, kalau yang haram kita jauhi yang langsung, seperti babi, seperti anjing, minuman keras dan sebagainya. Yang bahaya kan yang tidak langsung. Apa? Seperti pekerjaan dengan sifat mencuri, nyolong, korupsi dan sebagainya. Walaupun kerjaannya halal, tapi didapati dengan cara yang subhat atau justru nyaris-nyaris haram, maka itu tidak menyelamatkan bagi dirinya. Fi butunihim nara, di dalam perutnya ada neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka kita pegang dengan sesuatu yang aklul halal, makanan yang halal ini. Bahkan dengan sesuatu yang halal ini menyebabkan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Yazid Al-Bustami merasa heran, 20 tahun ibadahnya kok merasa seperti tidak diterima atau tidak mendapatkan kenyamanan di dalam beribadah. Abu Yazid Al-Bustami beribadah 20 tahun tidak merasakan nikmatnya ibadah. Lalu dia korek-korek, dia cari, dia tanya sini, rupanya dulu ibunya sewaktu mengandung dia diberikan susu, yang susunya itu adalah dari sapi, sapinya itu adalah yang dia pelihara, yang rupanya adalah makan rumput daripada rumput tetangga. Kan jauh gambarannya. Rumput ditanam tetangga, dimakan sapi, sapinya diperes, diambil sama emaknya, emaknya diminum, dijadiin ke janin, janinnya oleh namanya Abu Yazid Al-Bustami, yang begitu aja ibadah tidak merasa nikmat selama 20 tahun. Lah pantes kita ibadah kok merasa kita males, bangun malam males, melakukan apapun males, goflah. Rupanya ini kali penyebabnya. Apa itu? Mungkin makanan kita atau sumber kita yang masih banyak yang subhat, bahkan yang haram. Yang kedua, apa yang menyebabkan keselamatan? Yaitu adalah adaul faraidi, mengerjakan segala yang wajib. Sholat, puasa, zakat, haji, terutama yang 5 waktu ini sholat. Kalau haji mungkin manasik perlu nanti tahunan, kalau zakat juga tahunan, kalau puasa adalah bulan Ramadan 30 hari, sedangkan sholat adalah yang 5 waktu. Kita jaga dengan keselamatan daripada yang wajib tersebut. Wabil khusus adalah sholat yang kita lakukan. Kenapa? Ya karena dengan sholat itu menyelamatkan bagi dirinya, seolah-olah dia mandi 5 hari dalam satu hari itu dia mandi 5 kali, jadi bersih badannya. Kalau dia jalankan segala yang wajib, Pak, insya Allah maka dia akan selamat. Gak usah yang neko-neko, dia kerjain yang sunnah ini itu dulu, gak usah. Rapihin aja dulu yang wajibnya. Kalau nggak ngerti sholat, pelajari aja dulu ilmu sholatnya, tata caranya seperti apa. Kan model kayak kita banyak, zikir dia banyakin, baca Quran dibanyakin, ilmu-ilmu fadilah dia banyakin, justru ilmu wajibnya dia lemah. Ini terbalik hadirin. Kalau bisa ilmu wajibnya kita pelajari dengan segenap daya. Di sini ada pengajian-pengajian, hadiri itu semua, karena bentuk daripada untuk menjalankan kewajiban supaya terima Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu adalah al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan selamat adalah dengan cara mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dari kita bangun tidur
sampai kita tidur kembali, ikutin daripada anjuran, maka insya Allah bakal selamat. Satu saja contoh, misalnya berapa banyak laki-laki yang kena prostat, yang kena batu ginjal, rupanya adalah penyebabnya karena laki-laki sering kencingnya berdiri. Kenapa perempuan 1000 banding 1 yang kena penyakit prostat? Karena perempuan kencingnya selalu jongkok. Itu saja contoh hikmah kenapa Nabi nyuruh laki-laki kencingnya jongkok, tapi rata-rata laki-laki banyak berdiri. Penyakit-penyakit yang ada pada kelamin timbul lantaran kita tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi minum, belum lagi kita di kamar mandi, belum kita makan dan sebagainya, belum dalam runtutan dalam praktek-praktek yang mandubah, yang sunnah, yang itu adalah memberikan efek atau hikmah untuk kebaikan kita dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pegang kata Sahih bin Abdullah yang 3 ini, yaitu adalah makanan yang halal, mengerjakan yang wajib, dan mengikuti daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafana wa iyyakum bima fi wati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil masabihil gurar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar fa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malikatil musabbihati fi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa dalkhum man khalifatin nabi kala tahqiq amiril mu'minina Abi Bakrin Siddiq wa anil imamil awwab an-natiki bihaqqi wa shawab amiril mu'minina Umar ibn al-Khattab wa anil imamiz Zunnuraini wal Burhan jami'is sulal Qur'an amiril mu'minina Utsman ibn Affan wa anil imamil masyariqi wal magharib amiril mu'minina Ali ibn Abi Thalib wa ala baqiyati sahabati rasulillahi ajma'in wa la tabi'in wa la tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ana minhum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.